Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dermawan, sahabat berbagi, di mana-mana berada. Alhamdulillah di sore hari ini saya Agus Prianto dalam program Ngobrol Kemanusiaan bersama mitra kami yang luar biasa, Hijabers Mam Batam. Dan Alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini tentunya saya juga menyapa sahabat dermawan semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, tetap prima, dan tetap semangat untuk menuntaskan Ramadan di tahun ini, meskipun di tengah pandemi COVID-19. Baik, sahabat dermawan semuanya, kita sapa saja langsung narasumber kita yang luar biasa, yaitu ada Moms Karin. Ya, Assalamualaikum Ya. Moms Karin. Waalaikumsalam Mas Masya Allah, gimana Agus. kabarnya Mom? Alhamdulillah sehat. Saya manggilnya Mom atau manggil Mbak ya? Mom aja. Mom aja ya? Iya, karena kita kan dari Hijabers Mom Batam. Hijab berarti Mom Karin. Nah, beliau adalah selaku ketua HMC. HMC itu Hijabers Mom Community Batam, dan beliau juga owner dari apa Alta namanya Funisa. Alta Funisa, Alta Iya, betul ya? iya. Alta Funisa Syar'i. Beliau ownernya, dan kita sapa juga. Beliau kayaknya pada kenal, banyak yang kenal, udah senyum-senyum gitu ya. Beliau adalah Mom Gevi. Iya, Mom Gevi, beliau divisi dari divisi event, event. divisi event dari Iya, Hijabers Mom Hijabers Mom Community Batam. Community Batam, Masya Allah. Iya. Sebelum kita ingin dengar ya sharing cerita dari teman-teman, khususnya dari Hijabers Mom Community Batam seperti apa. Sekali lagi sahabat semuanya, yang mungkin ada yang melihat atau mendengar ini, silahkan dibagikan informasi. Sekali lagi teman-teman juga bisa melihat secara langsung live di Facebooknya Aksi Cepat Tanggap Pulau Riau, kemudian juga di IG dari Aksi Cepat Tanggap di @act_kepri. Baik, kita mulai saja dari Mom Karin. Boleh sharing Mom Karin seperti apa Iya. kegiatan-kegiatan Hijabers Mom selama Ramadan saat ini? Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mas Agus yang mewakili ACT Kepri atas kesempatan yang luar biasa ya. Hari ini kita bisa ngokem nih, ngobrol kemanusiaan istilahnya. Ya. Di sini saya mewakili komunitas saya yaitu Hijabers Mom Community Batam. Ya. Bersama teman saya Moms Gevi gitu. Beliau juga salah satu komite di kepengurusan memegang divisi event. Ya, jadi kalau sesuai dengan tema nih Mas Ya, Agus ya, di ngokem nih, Ngokem. ngobrol kemanusiaan. Ya, secara kemanusiaan sebenarnya HMC juga satu visi dan misi mirip dengan ACT juga ya. Oke, Masya Allah. Kita itu juga bergerak di bidang kemanusiaan, sosial juga, keagamaan juga gitu ya. Ada pendidikan edukasinya juga di situ. Nah, salah satunya memang kita tekankan sosial. Ya. Karena kita ini kan berupa yayasan. Kita itu berarti udah berbentuk yayasan sekarang? sudah memang sudah lama Mas. Dari awal Alhamdulillah berarti ya? itu dari tahun 2012 HMC ini kan dari pusat ya. Jadi dari pusat Hijabers Mom Community pusat. Oke. Ya, foundernya atau salah satu pembinanya itu memang teman-teman desainer juga, dan Desainer. membentuklah suatu HMC dengan visi misi yang seperti saya bilang tadi ya, Oke, fokusnya oke. di bidang kemanusiaan, sosial, pendidikan, agama. Nah, Masya Batam menjadi salah satu cabang yang kemudian waktu itu notarisnya disahkan sama ibu saya kebetulan. Iya, iya. Waktu itu saya masih sekretaris Mas, tahun Oke. 2012. Jadi ketuanya itu Mom Nova. Beliau sudah hijrah pindah ke Pekanbaru. Oh iya, kemarin Iya. Om Nova ya. Iya. Saya betul ketua Hijabers Mom sebelumnya ya? Iya, Periode sebelumnya? jadi Iya. Mom Nova, terus kemudian Mom Novi, baru saya. Oh iya, gitu. berarti yang generasi ketiga lah kalau bahasa. Iya, jadi saya memegang jabatan amanah ini juga kurang lebih baru mau 1 tahun sih Mas. 1 tahun ya. Iya, Juni tahun 2019 itu Ya. dengan kepengurusan, Gevi juga salah satu komite baru juga. Nah, jadi suatu organisasi komunitas ini kan memang harus ada regenerasinya. Ya, Jadi betul sekali. kita pun kompak bersama teman-teman yang baru dan Ya. beberapa komite yang dari pengurus lama yang Ya. masih bergabung pun Ya. ingin menggerakkan komunitas ini supaya lebih aktif gitu. Oke. Intinya dengan niat yang baik Ya, ya. baik, betul. Berhubungan dengan kondisi pandemi nih, kita Ya. kan qadarullah istilahnya diberikan Allah cobaan di tengah bulan Ramadan ini masih berjuang dengan kondisi corona ya, Oke. melawan corona virus yang memang kita juga nggak berharap, dan kita juga nggak pastinya nggak tahu ya kalau ternyata memang awal 2020 sudah diberi cobaan seperti ini ya. Ya.
Jadi saya pun kita meeting, selalu ada rapat bulanan dengan teman-teman. Ayo kita sebagai suatu komunitas yayasan yang memang sudah berbadan hukum, apalagi kita Ya. sudah hampir 7 tahun Udah 7 tahun aktif ya? di Ya. Batam. Untuk di Iya. Hijaber Hijabersmamnya. Iya, 7 tahun ya? sudah 7 Oke, tahun udah cukup. berdiri Oke, HMC berdiri, Batam oke. ini. Nah, membernya pun juga sudah banyak di kota Total Batam berapa ya ini. member? Ya, Sudah mungkin ada 400 ya, 400 mungkin member. ya Aktif? itu yang sudah terdaftar. Yang aktifnya mungkin kurang lebih 150 lah. Iya, separuhnya ya. betul. Karena memang namanya Momis ya, Iya, kita Momis. juga sering keep in touch, cuman kan memang ada grup khusus, cuman Iya, namanya Momis di luar kesibukan kadang lagi hamil atau mungkin lagi kendala, lagi banyak urusan di rumah. Jadi Iya, iya. memang Momis-Momis yang aktif ini ya tergantung kondisi gitu ya. Oke. Tapi setiap kita buat event, setiap kita ada kajian, Iya, iya. kegiatan pengajian atau Iya, iya. mungkin kita mengadakan baksos Iya. dan apa mereka semua selalu support walaupun tidak turun ya, tapi betul. minimal selalu ada misalnya ikut support Iya, donasi. kemarin salah satunya juga kolaborasi dengan ACT Iya. dan program di masa COVID ya dengan Iya, betul. kemarin donasinya untuk pengadaan APD. Iya, Alhamdulillah lebih APD ke ini udah medis. kita salurkan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Iya. nih teman-teman Kita ACT udah 2 Cafe. kali kan ya sama ACT. Iya, Iya. sebenarnya sudah 2 Kemarin kali. Sebelumnya yang di banjir ya? Oh iya, Banjir. kita Bukan turun banjir. ke jalan. Banjir, oh Palestina, Palestina. iya Palestina sama lagi kita turun ke jalan. Iya. kemarin. Iya. Itu Wamena. Iya, Oh iya, 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 Wamena benar. benar. Wamena. Kita Betul. Wamena kita turun jalan kemarin. Kalau nggak salah akhir tahun 2019 Iya. kemarin ya Mas? Iya. Betul. Iya itu kita terjun bareng juga ya, Bareng, kolaborasi betul. sama ACT. Ya itu balik lagi, balik lagi jadi bagaimana HMC ini sebagai wadah yang istilahnya bisa bermanfaat gitu. Saya nggak pengen kalau, walaupun memang salah satu syaratnya memang kan kita harus momis. Makanya Iya, dipanggil iya. moms itu Mas Iya. Agus. Jadi Oke, oke. GVI pun juga biasanya harus dipanggil moms nih di Oh, iya. grup Makanya gitu. sekarang kalau dipanggil Mbak atau panggil Moms kayaknya lebih. Iya, jadi moms Moms, gitu. oke. Jadi memang sudah pernah menikah Ya. gitu kan, syaratnya juga muslimah dan berhijab. Oke. Begitu. Berarti Mas. kalau belum menikah belum bisa Maaf, masuk. dikoreksi kemarin ada masukan juga yang pas kita workshop NAS itu kan yang boleh belum menikah tapi di atas 25 Iya, tahun. boleh belum menikah Iya. tapi di atas 25 tahun itu memang Itu regulasi syarat ya. ini ya, syarat dari bursa. untuk menjadi Jadi nggak apa-apa anggota. belum nikah gitu. Gitu ya. Ya jadi seperti yang Gevi bilang, kita juga ada setiap tahun tuh ada workshop NAS Mas. Jadi HMC ini kan terdiri dari berbagai macam cabang di kota-kota Oke, yang oke. tersebar di Indonesia. Oke. Dari HMC Bali, kemudian HMC Sukabumi, Ya. HMC Bogor, HMC Jakarta. Jakarta itu juga ada Depok, Bekasi, seperti itu dibedakan. Nah itu kita bergabunglah waktu itu mengajak Gevi juga, Ya. jadi kita perwakilan berdua dari Batam bergabung ya workshop Iya. NAS yang diadakan sama Komite Pusat. Komite Di situ tujuannya untuk silaturahmi, tukar pikiran, laporan pertanggungjawaban selama setahun apa sih yayasan yang sudah kita berikan laporan kerjanya kan pasti ada laporan ke pusat. Pasti seperti itu sih. Oke, Masya Allah ya, sahabat dermawan, sahabat berbagi. Kayaknya nih masih banyak yang mau disampaikan lagi dari Mams Karin. Ya, kita tahan dulu ya. Apa yang ingin disampaikan, kita coba geser dulu ke Mbak Gevi nih. Mbak Gevi, gimana Mbak Gevi sebagai divisi event dari Hijabersmam nih? Tentunya pasti yang paling sibuk kayaknya. Iya, salah satunya memang yang harus paling connect nih sama ketuanya. Oh gitu ya? Nah gimana Mbak Gevi? Boleh Bismillah ya. sharing? Mas Agus masih terbiasa manggil saya Mbak Mas. Biasanya kakak malah ya Mas. Kakak, iya. Aduh. Jadi Bismillah ya, saya juga baru banget tergabung di Hijabersmam Community. Diajak sama ketua Mam Karin. Sebelumnya emang nggak pernah tergabung di Hijabersmam. Saya di Hijabers Batam dulu. Hijabers Batam ya? Oke. Iya. Udah dibawa sama adik-adik sekarang, Ones gitu yang punya Ones tahu kan Berarti ya? Hijabers Batam sama Hijabersmam itu beda? Beda. Hijabers Batam itu. Namanya udah beda Mas. Oh iya Hijabers. sih, kan ada mamnya kan. Iya. Tapi yang jelas Intinya Hijabers intinya, Batam anak-anak iya. muda Oke, lah ya oke, gitu. oke. Jadi saya karena ngerasa udah lumayan tua, ya udah deh pas nggak diajak usah tuh ya. pas Nggak, diajak Mam Karin ya semudah. udah nggak apa-apa gitu. Alhamdulillah ditaruh di bagian event. Oke, Ibu. Aduh itu ruwet sebenarnya ya Mas ya. Iya, karena Terus. betul. Iya, sebenarnya sebelum corona ini kita udah banyak banget kegiatan. Iya. Oke. Rencana kegiatan sudah Iya. sangat banyak banget. Rencananya udah banyak banget ya. Iya, dan itu hampir 80% harusnya terlaksana. Harusnya ternyata Ternyata ya kita ada ya, ini ya masalah-masalahnya musibah gitu ini ya. Oke.
beberapa kolaborasi ya. Iya, salah satunya kan kita mau ngadain edukasi gigi ya Iya. di sekolah juga. Di sekolah Karena nantilah. Dokter ini kata Iya, dokter. karena salah satu komite kita, Dokter bendahara gigi. kita, Mom Leni itu ownernya Leni, Kemina. Iya. Iya. Sampai di acara di Grand Batam Iya, di juga Grand kita Batam. Kita juga harusnya cancel ada Ramadan akhirnya. Expo Kemarin ya. rencana di Grand Batam mau ngadain apa itu? Itu fashion kayak gini loh, kayak Muslimah Fashion Festival gitu. Oke. Jadi ada bazarnya, ada fashion show-nya, ada ceramahnya gitu. Padahal kita udah ini banget ya sama penceramah dari luar juga gitu ya. Namanya juga musibah kan. Akhirnya kita cancel semuanya. Terus sebenarnya sih pandemi ini semua ngalamin ya, Mas. Iya, betul sekali. Nggak cuman yang kalangan bawah, bahkan yang paling kena itu adalah orang atas sebenarnya ya, kayak pengusaha-pengusaha Iya, itu betul paling kena banget gitu. Cuman kita berusaha untuk apa sih kayaknya kita sebenarnya juga kena, tapi berusaha untuk ayo deh kita juga berbagi, walaupun seadanya kita berbagi sama yang benar-benar terdampak banget gitu loh. Ya. Jadi saya sharing sama ketua gimana kalau kita sempat juga sama ACT kan ya gitu, sama ACT. Kebetulan ketua saya juga kemarin bikin APD ya dari Alta Funisa. Berapa tuh produksi? Banyak Ada banget. kurang lebih 125 lah, 125 piece. Nah, kebetulan teman-teman dokter juga ngejapri saya. Tolong dong kayak yang dari Rusun juga gitu ya, tolong dong kita perlu APD gitu, minta bantuannya. Alhamdulillah Gayung bersambut, ketua saya bikin APD gitu, iya. Otomatis langsung di Iya, karena memang sulit banget kan APD didapetin. Jadi kayak gimana ya Mas, aku tuh ngerasa terharu banget ya begitu kita ngantar APD itu kayak kita ngantar harta karun buat para medis. Sampai tuh pengen nangis gitu ya. Pas nganter itu tuh kayak mereka kayak nerima kayak nerima harta gitu, padahal kalau orang yang nggak perlu banget buat apa sih gitu kan. Ternyata itu penting APD, banget ya, buat paling- mereka. Kan jadi nangis kan. Masya Allah. Ya sahabat berbagi. Saya Jadi saya aja Mom udah Gevi mulai ini dari luar walaupun rambo, Iya. hatinya Masya Allah. Ya, karena saya kenal Mam Gevi ini sebenarnya cukup lama. Beberapa Iya, cukup komunitas lama kita banget. sering ketemu ya Mam Iya. Gevi ya. Jadi dengan kondisi mungkin kadang beliau nampaknya aktivitas dan saya juga akhirnya kayak kesetrum gitu ya. Kesetrum tuh kalau orang lagi haru gitu ya, itu mau nggak mau kita ikut Betul. karena sensitivitasnya hadir Ada. karena ada rasa benar ya, ikhlas, betul, ya, ikhlas, rasa kemudian terenyuh. iba ya, kemudian keprihatinan kepada saudara kita dan itulah yang sering kita dapatkan di aksi cepat. Makanya bisa jadi juga Hijabers Mom gandeng ACT itu bukan karena tiba-tiba gandeng enggak, tapi itu bisa jadi karena tadi ya, karena kita punya visi misi yang sama. Serupa, iya. Kalau sahabat dermawan semuanya, kayaknya makin seru ya kita. Ini, kita balik lagi ke Mams Karin selaku ketua Hijabers Mom Batam nih. Tisu, Iya, Maaf betul. ya, Iya. emang nggak apa-apa. Ya. kalau yang gini-gini suka Mbak kayak Siti gitu. sini, ya, sekalian Suka ya. Ya nggak apa-apa di sini. Ya, nanti Karena kalau butuh, saking terenyuhnya, ya maksudnya ya. kerasa ya sampai ke hati Ya, ketika betul. kita memberikan APD itu ke teman-teman gitu. Betul. Kadang kan kita coba ada yang bisa kita support gak? Saya lihat juga kemarin nyalurin kayak paket sembako ya. Ya, Nah, itu selain kan saya pikir, APD. jadi ngangkat sembako. Kita semua loh Mas, Nggak, kan? Masya Allah lihat. Enggak, jadi gini, sebenarnya bukan kita nggak mau dibantu karena Iya. sempat Iya. sama Darut Tauhid juga, Iya. sama ACT juga, Iya. dan Kita saya lagi ngomong sama pengen- ketua, kayaknya aku pengen turun langsung, Iya. Masya karena nggak Allah. pengen, kita pengen tahu Pengen gimana ngerasain, sih ya. mereka Terjun langsung. di sana gitu. Iya. Masya Allah. Kayak Ya gitu. mungkin kayaknya kan seru tuh Mbak Kin. Kan nanti bisa ceritain lagi nih terkait dengan gimana cerita akhirnya nganter sembako sendiri, ngelihat kondisi saudara yang terdampak. Boleh cerita nih Mam. Iya, jadi seperti yang Mong Gevi bilang gitu. Jadi memang untuk ketika corona ini akhirnya event-event yang sebelumnya pengen kita buat kan akhirnya cancel nih. Akhirnya kita fokus udah ayo kita untuk corona gitu ya. Walaupun memang ya awal-awal kita kan memang udah sempat kolaborasi menitipkan ya donasi juga kita bareng sama ACT dan waktu itu requestnya titip Mas ini titip ya untuk lebih ke medis Ya, gitu ya. betul. Alhamdulillah sudah disalurkan juga ya Kemarin Mas kita ya. juga hadirkan Humanity Food Truck ke Oh Sakit. iya Masya Allah iya. Kemarin itu hampir sehari itu hampir 1.000. Di Galang ya, Di Rumah Sakit Galang ya. Itu selama 14 hari kerja di sana. Tentunya juga ya
Luar biasa. Luar Tapi biasa kayaknya sekali. kita dengarkan dulu cerita. Iya. Jadi kita sama-sama nih saling bahu membahu ya, maksudnya saling membantu kolaborasi beberapa komunitas di Batam gitu. Jadi kemarin juga sempat kita kolaborasi sama Darut Tauhid juga, itu teman-teman kita juga gitu. Itu fokusnya untuk lebih ke waktu itu untuk kaum duafa yang terdampak ya. Nah, kemudian perkembangan waktu ini kan ternyata apa yang sudah kita berikan, ternyata teman-teman ini masih semangat gitu Mas, untuk semangat untuk sedekah, teman-teman member, tidak hanya dari komite gitu ya. Jadi kita pun salah satunya akhirnya terbesitlah karena Gevi mempunyai database yang memang Karin ada nih, maksudnya teman-teman yang memang belum pernah dapat bantuan sama sekali, bahkan tidak terjamu oleh pemerintah dan juga tidak ada yang komunitas yang nyampe ke sana, gitu loh. Karena medannya pun juga susah, tidak bisa ditempuh dengan mobil, kita harus jalan gini-gini gitulah ya. Jadi mungkin nanti bisa dijelaskan Gevi ya untuk prosedurnya. Nah jadi waktu saya mendengar seperti itu, saya pun juga terbesit, ayo bismillah gitu ya. Seperti yang Gevi bilang, kita kan semua terdampak nih. Saya pun selaku pelaku usaha gitu, terutama di bidang tekstil ya Mas ya. Cuman saya lillahi ta'ala lah, maksudnya saya bersyukur yang penting saya masih bisa makan, terus kemudian masih bisa menafkahi teman-teman staff yang masih sama saya gitu. Jadi ayo gitu, akhirnya saya alihkan kita juga coba buat APD nih gitu kan. Nah itu salah satunya ya didistribusi itu tadi ke beberapa titik rumah sakit, puskesmas terutama Mas, kita tekankan lebih ke puskesmas. Kemarin dari Jabarsmam, APD itu kita salurkan ke puskesmas juga. Iya, sama ya kurang lebih. Nah ini puskesmasnya memang kita bagi karena memang ya 125 itu ya harus bagi rata beberapa gitu kan. Jadi Gevi lah yang atur titik-titik mana yang diperlukan. Saya pasrahkan ke dia nanti dan kita juga gerak bareng teman-teman komite yang lain gitu. Nah di luar dari masalah APD untuk sembako, lah balik lagi tadi, jadi memang akhirnya kita bismillah ayo kita buat paket. Awalnya kita cuma target Mas paling 25 paket. aja. Hanya 25. Dan alhamdulillah ketika last minute saya itu rasanya tuh jujur ya waktu itu saya tuh netes nangis. Saya nggak nyangka teman-teman itu segitu semangatnya berlomba-lomba untuk sedekah. Dan jadinya 100 paket 100 paket Mas. Itu pun pas last minute masih ada yang mau transfer juga. Jadi saya bersyukur teman-teman ini segitu kompaknya dan segitu rasanya ingin berbagi gitu loh ke teman-teman dan menitipkan percaya ke kita, ke HMC untuk HMC salurkan. Akhirnya kemarin bersama teman-teman komite yang lain dibantu juga kebetulan karena kita ceweknya ngangkat-ngangkatnya kayak agak-agak gini ya. Dibantu suaminya Gevi juga yang kebetulan bergabung di Fosi Wajah ya kan. Terus mengajak suami saya juga gitu. Jadi kita rombongan itu bareng-bareng kita bagi beberapa titik dan akhirnya kita salurkan lah gitu. Mungkin daerahnya kemana aja mungkin bisa Gevi jelaskan. Jadi nah salah satunya juga selain HMC memberikan kontribusi sosial ya, paket sembako, kemudian APD, kita juga salah satunya buat giveaway masker ya. Jadi kita buat itu lagi viral loh. Jadi masker itu sebenarnya niatnya emang untuk donasi. Betul. Gak ada kita ambil keuntungan sama sekali, kita bikin terus untuk donasi tambahan buat itu tadi APD. Berapa emangnya satu maskernya itu kemarin? 20.000. Kita cetak 120 ya dan itu habis. Habis Mas, masih banyak yang mau. Jadi, masih banyak yang mau tapi udah gak mau nyetak lagi. Sebenarnya mau sih nantilah melihat habis lebaran ini ya. Jadi pas masker itu sebenarnya kita buat cuman buat teman-teman komite. Awalnya, terus kemudian terbersit teman-teman member pada mau, akhirnya ya sudah kita coba jual 20.000 itu. Anggaplah dia sudah mendapatkan satu masker untuk dia dan dia juga berdonasi satu masker. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Satu. Yes, betul itu bahasanya. Satu bantu satu ya. Karena kita juga ada program satu bantu satu. Bentuknya adalah sebenarnya paket sembako satu. Tapi ini menarik dari masker satu bantu satu. Dan gimana Mbak Gevi tadi udah disinggung terus nih sama Mam Karin sama Gevi deh. Saya manggilnya Mbak mulu sih. Mam Gevi ya. Gimana tadi udah singgung-singgung terkait dengan pelaksanaannya, penyalurannya sampai harus jalan kaki. Nah gimana ceritanya? Ya sebenarnya kita tuh mantau ya Mas ya, mantau. Jadi main Facebook itu bukan hanya sekedar share foto atau apa, tapi saya sebenarnya mantau teman-teman yang aduh di sini aku tuh nggak dapat apa-apa, misalnya kayak gitu, nggak itu segala macam, itu saya catat semuanya. Dan saya sharing ke ketua saya, ini gimana ya, ada teman-teman yang memang tidak terjamah sama sekali tempatnya, bisa nggak kita bantu lagi gitu. Dan ketua saya bilang, oke,
kita bismillah deh 25 paket awalnya kayak gitu. Dan saya bilang boleh nggak ya kalau isi paketnya kita tambah, jadi jangan cuman beras, gula sama minyak. Boleh nggak ada biskuit, terus ada kecap, ada tepung, ya. Jadi seenggaknya mereka bisa bikin tepung dikasih garam digoreng aja udah enak gitu kan misalnya kayak gitu. Terus ketua juga setuju, akhirnya kita share lah itu ke member untuk donasi itu gitu loh. Satu paket sekitar 140.000, ternyata satu paketnya 172.000. Ya, jadi lebih premium. Alhamdulillah. Akhirnya berlomba-lomba member, alhamdulillah ya Allah itu member berlomba-lomba ya Mas sumbangan gitu loh. Jadi ternyata 172.000 per paket itu tidak memberatkan gitu loh. Alhamdulillah. Terus saya kasih tahu Mam Karin kalau misalnya ini tempat-tempat yang, jadi yang kita kasih adalah ustadz ustazah yang memang tidak ada kerjaan lagi karena kan nggak ada yang ngaji ya, nggak ada pemasukan. Terus marbot masjid karena masjid memang kosong gitu ya Mas ya. Terus apa sih pekerja harian yang udah diberhenti gitu. Yang di PHK secara tiba-tiba gitu. Itu kita catat semuanya, kita list. Jadi saya bilang ini memang tempatnya lumayan ya, bukan di satu tempat, jadi di seluruh Batam malah. Berarti nyebar dong ya? Nyebar. Masya Allah. Dan itu saya pribadi, kalau ketua saya takut capek, jadi kita kasih beberapa titik aja. Nah kalau saya sama suami alhamdulillah dibantu, itu dari jam 9 pagi sampai 10 malam. Di kampung mana itu, Gev? Itu nyebar banget ya, dari Kampung Jabi, terus ada Teluk Mata Ikan, ada di Batu Aji, pokoknya nyebar banget deh kemana, di Punggur, Punggur, terus ketua kemarin daerah Bengkong ya, jadi ada Mam Nila juga komite itu daerah Batam Center. Jadi kita baginya tuh rata ya Mas, ada ustadz, ustazah, terus ada marbot sama yang pekerja harian yang udah diberhentiin. Masya Allah, sahabat semuanya, sahabat dermawan, cerita dari sahabat kita dari Hijabers Mam Batam, Community Batam, tentunya ini harapan menjadi inspirasi buat kita semuanya, karena di kondisi pandemi ini tadi sharing, karena insan kreatif, kemudian para pengusaha, ini menjadi hal yang luar biasa juga yang terdampak, namun tidak menyurutkan semangat optimisme untuk membantu saudara kita. Akhirnya punya cerita yang berbeda dibandingkan orang pada waktu pandemi, kemudian orang berserah diri selesai gitu. Tapi luar biasa Mams gitu ya, yang mungkin aktivitas harusnya di rumah gitu ya, tapi harus melakukan aktivitas ini dan juga merelakan waktunya. Ini sebenarnya saya potong dikit ya Mas. Itu teman-teman aku sampai menggebu-gebu ya. Teman-teman komite sebenarnya itu dilarang sama suaminya. Untuk keluar rumah. Sebenarnya seperti itu, iya. Tapi karena memang semangatnya mereka untuk membantu sesama gitu ya. Bismillah kita pakai masker, kita pakai sarung tangan gitu. Sebenarnya semua juga awalnya serius mau keluar kayak gitu loh. Oh, berarti sempat khawatir juga ya, namanya suami ya pasti kan melihat kondisi begini. Cuman memang gini loh, kita tuh komite ini kita pun saling dekat dengan, maksudnya ya saya pun kenal suami Gevi gitu kan, suami saya juga begitu melihat komunitas ini gitu loh. Jadi teman-teman komite pun akhirnya mungkin menceritakan dan suami pun melihat kalau memang komunitas ini nih memang komunitas yang bermanfaat gitu loh. Jadi bukan ajang kayak kita emak-emak cuma kumpul pamer di sosmed, foto-foto, hahaha. Orang kan kadang kalau yang tidak mengenal gitu ya kan bebas ya berpikiran, mungkin bisa seperti itu gitu loh. Tapi pada dasarnya memang HMC ini nyata gitu loh, bukti kerjanya tuh ada. Dan jadi suami-suami ini pun akhirnya mengizinkannya seperti hari ini aja Mas gitu ya. Kita pun juga pasti harus izin ke suami. Alhamdulillah suami sangat memberikan izin, bisa jadi. Jadi suami ya memang kita kan bisa begini karena ridho dari suami Mas. Tak lepas dari itu. Apa sih kita kalau sudah di rumah kan berbeda. Tapi kita keluar kan memang ada doa dari suami yang mengiringi. Jadi kita pun ya bismillah lillahi ta'ala. Anggaplah kita jihad bersama teman-teman, ayo. Semampu kita, seikhlasnya dengan pakai masker, menjaga
jarak, Social kita distancing. foto juga jangan deket-deket. Iya. Maksudnya ini aja kita lepas masker ya Mas, Iya, karena kita kan kan memang jarak kondisinya ya, di jarak studio ya, social berjarak ya. distancing. Ya Oke. paling seperti itu. Alhamdulillah jadi kita pun menjalaninya juga dengan ikhlas, dengan hati yang senang dan nyaman menjalankan komunitas ini. Terlihat keikhlasan dari teman-teman itu terlihat karena biasanya Masya Allah. orang melakukan ikhlasnya yang pertama satu, dia selalu bersemangat dimanapun Iya, tempat. pasti. Dan itu, karena tidak ada beban, karena dia melakukan itu dengan senang hati, kalau bahasa itu passion dia gitu, akhirnya Yes, jadi passion kan, passion. passionnya. Nah, Masya Allah ceritanya menarik, kita break sejenak, kayaknya ngobrol kita makin seru. Tetap di sini saja teman semuanya di Ngobrol Kemanusiaan bersama Hijab Bersama Komite Batam dan Aksi Cepat Tanggap Maria. Mantap nih, bagus. Sahabat semuanya, sahabat Dermawan yang dimuliakan Allah SWT, kembali lagi di sesi yang luar biasa. Tadi ngobrolnya itu kayaknya sampai nggak terbendung, akhirnya kita harus break. Kita lanjutkan lagi sharing kita. Kali ini pingin tahu lebih dalam lagi dari cerita dari Mams Gevi beliau yang selaku pelaksana mendistribusikan paket bantuan dari komunitas dari HMC Batam ini. Silahkan. Mams Gevi, gimana ceritanya? Ya itulah Mas ya, jadi kita tahu maksudnya kadang kan kita mikir ya Allah susah banget hidup gitu ya. Ternyata setelah kita turun, makanya kenapa saya pengen banget turun, ngajak teman-teman turun tuh biar tahu ternyata tuh yang di bawah kita jauh lebih banyak gitu. Jadi begitu saya turun ke kayak Teluk Mata Ikan, terus ke Kampung Jabi, ke Punggur, ke Seraya gitu ya. Terus bahkan ada kakek-kakek itu yang masih kerja ngangkat pasir gitu loh. Jadi, sorry, jadi tuh ngangkat pasir itu sebenarnya kupingnya udah nggak dengar sama sekali. Ada, masih ada tisunya. Jadi itu kuping apa? Untuk ngedenger aja udah nggak bisa gitu. Terus saya ngebayang kalau itu orang tua saya ya gitu. Ngangkat pasir berat banget, terus saya ngantar sembako tuh yang apa? Pak gitu, sama siapa? Hah gitu, karena emang nggak denger gitu. Ya Allah sama siapa, sampai teriak-teriak di rumah, berdua gitu sama istrinya gitu. Itu saya sedih banget ingat orang tua saya gitu. Ternyata banyak banget yang jauh di bawah kita gitu. Ada juga yang masih muda, udah punya anak 3, tapi suaminya udah meninggal gitu. Lagi kerja diberhentiin dari tempat kerja karena apa? Ini pandemi ini gitu loh, karena tempat kerjanya juga emang nggak ada produksi lagi gitu, jadi kita nggak bisa menyalahkan juga gitu. Nah ketemu yang kayak gitu tuh saya ngerasa saya masih jauh lebih, walaupun saya sebenarnya 3 bulan ini nggak ada kerjaan ya Mas, karena kan saya di entertain juga. Gitu. Jadi saya ngerasa banyak banget ternyata yang jauh di bawah saya gitu loh. Masya Allah. Sorry saya nangisnya. Mana sih? Ya silahkan. Ya Masya Allah sahabat Dermawan semuanya, sebetulnya Mam Gevi ingin makin banyak lagi ingin mau di-sharingkan, namun luar biasa ya cerita ini. Harapannya ini menjadi perhatian kita semuanya. Ayo mari kita semuanya bangun solidaritas kita, bangun kepedulian kita.
cek lagi tetangga kanan kiri, cek lagi orang-orang sekeliling kita masih ada. Jangan-jangan kita nggak pernah keluar rumah, tapi ada tetangga kita mungkin ada yang belum makan, atau mereka yang mungkin malu itu ya, apa ya, menyampaikan saya nggak punya pangan di rumah dan segala macam. Dan teman-teman Hijabers Mom melakukan itu untuk kepedulian luar biasa. Gimana Mbak Moms Karin nih dari cerita dari Moms Gevi kan nih luar biasa ya. Saya aja sebenarnya kalau saya sendiri mungkin kayaknya nanti saya mata, tapi ya gimana Moms? Iya, jadi ini salah satu luar biasa ya Mas ya. Saya pun juga bersyukur, maksudnya komunitas ini walaupun saya sebagai ketua, saya dikelilingi teman-teman komunitas yang memang yaitu tadi balik lagi dalam menjalankan suatu komunitas kan kita harus ada rasa ikhlas, kemudian harus ada rasa ya sayang, cinta gitu loh kalau memang ini passion gitu. Jadi saya selalu balikan ketika kita selalu ada rapat bulanan ke teman-teman gitu ya, walaupun rambut sama tapi kan hati pikiran kadang berbeda. Jadi kita harus selalu luruskan visi misi, walaupun gesekan-gesekan itu ada dalam suatu komunitas itu hal yang lumrah. Jadi tugas saya sebagai ketua untuk selalu menjaga supaya kita itu tetap selalu di semangat yang sama gitu. Jadi luar biasa sekali saya mendapatkan suatu komite Mom Gevi ini. Jadi di event beliau memang sangat ya ikhlas, begitupun juga teman-teman komite yang hadir di sini. Mungkin yang tidak tampak di sini, di depan saya ada dua komite saya, sekun saya Umi Ika, kemudian ada Mom Feni juga gitu ya. Jadi saya juga sering tuh Moms Dewi. Mom Bunda Dewi itu salah satu penasehat yang beliau itu memang dari awal HMC hadir sampai sekarang. Beliau support ya, jadi support. Beliau pun hadir loh kemarin waktu itu sempat kita ngantar APD sama Mom Bunda itu hujannya lebat banget. Betul. Dan beliau juga saya mau ikut Mom Karin. Padahal beliau sudah ya istilahnya dia sudah berumur gitu loh. Tapi beliau semangat luar biasa. Jadi saya terharu, Masya Allah teman-teman ini benar-benar menjalankan HMC ini ya memang lillahi ta'ala gitu loh. Jadi memang ada cinta di sini dan alhamdulillah Allah gerakan hati mereka untuk selalu ayo kita semangat bareng-bareng gitu. Apa yang kita bisa beri untuk teman-teman di Batam khususnya gitu sih. Sahabat Dermawan semuanya, cerita dari sahabat dari Hijabers Mom Batam khususnya dari Mom Karim, Mom Gevi. Jadi begitu banyaknya aktivitas. Karena sebenarnya mereka juga punya aktivitas bisnis ya, Mom Karin khususnya di fashion ya, di butik ya. Ya, Gevi di entertain. Ya Mom Gevi di entertain. Jadi ada yang dokter gigi juga, ada yang ibu rumah tangga juga, macam-macam kita profesinya. Ada yang desainer juga. Desainer ada juga. Ada yang pegawai negeri. Ada yang pegawai negeri, Mom Kiki juga. Jadi kita macam-macam dengan berbagai macam sifat watak yang berbeda gitu. Tapi akhirnya bisa menyatu, bisa bersama di satu komunitas yang luar biasa, Hijabers Moms Community Batam. Karena apalagi juga masing-masing daerah sudah ada perwakilan masing-masing. Sehingga kan ini tentunya, ini bicara organisasi kan, ini sesuatu hal yang luar biasa yang teman-teman akhirnya bisa menyatukan dari berbagai macam latar belakang. Ini ada tipsnya nggak? Barangkali. Tipsnya apa ya? Kalau saya sih karena kalau saya sih gini ya, manusia itu kan nggak ada yang sempurna ya Mas ya. Saya pun juga pasti banyak kekurangan. Cuman bagaimana kita itu dalam menjalankan komunitas ini gitu loh. Agar menutup gitu loh, menutup kesalahan-kesalahan kita buat ya sudah gitu. Jadi jangan sampai ada intrik-intrik yang muncul kita besarkan. Maksudnya ada kesalahan-kesalahan yang sudah kita tutup dengan kebaikan mereka, dengan kelebihan. Misalnya Gevi, kelebihannya apa? Misalnya Mom Bunda, kelebihannya apa? Walaupun jadi ketika kita menjalankan komunitas ini, kita happy, kita bersahabat juga Mas gitu kan. Jadi kita benar-benar lillahi ta'ala, jadi tidak ada rasa untuk kesel. Paling kesel-kesel ya wajar ya kan, gini namanya perempuan kadang moodnya, tapi ya sudah gitu. Habis itu tidak perlu dibesar-besarkan, karena kita selalu mengedepankan kebaikan-kebaikan yang masing-masing ini punya gitu. Sepakat sekali, jadi yang kita lihat adalah kebaikannya. Betul sekali, jangan menjelekkan gitu loh, saling menjaga, terus kemudian ya saling fokus pada kelebihan. Betul sekali. Ini kayaknya itu mau ngomong paling. juga, mau nyampe banget. Gimana? Mau benerin duduk. Benerin duduk. Ya silakan ya. Ya, luar biasa ya. Ini saya juga sepakat. Bagaimana
kadang dalam suatu tim ya, dalam sebuah komunitas itu kadang ada gesekan hal yang wajar ya. Apapun itu termasuk ACT juga hal sama. Namun kita fokus pada kelebihan atau kebaikannya. Iya. Sehingga hal-hal yang negatif itu Iya. biar kita tutupin Iya. barangkali kita, karena dalam organisasi itu sebenarnya bukan karena kesamaan tapi karena Iya, perbedaan, betul ya? perbedaan. Karena perbedaan itu akhirnya melengkapi, betul ya? Gimana Gevi? Betul. Gimana, Mam Gevi? Yang penting jangan menganggap komunitas itu suatu perusahaan sih Iya. kalau saya. Oke. Betul. Jadi Gitu ya. memanfaatkan Jadi gitu kalau ya? kita Jangan sudah sampai memanfaatkan gitu ya? sudah menganggap itu suatu perusahaan, pasti akan ada ego di situ. Betul. Tapi kalau kita menganggap komunitas itu suatu keluarga, Keluarga. ego Yang itu kita hilang. butuh, Gitu butuh loh. dalam arti Iya. untuk berbagi di Oke, situ. Jadi ketua saya juga nggak pernah yang namanya, kadang kan orang ngerasa ketua pemimpin berarti kan Iya. ngerasa ada sisi egonya tinggi Aha. gitu. Nah itu nggak ada di situ karena mungkin memang tidak menempatkan diri itu suatu perusahaan tapi komunitas. Iya. Kadang-kadang orang suka lupa itu kan Mas, Betul. ngerasa Berarti kalau bahasanya Iya. tuh kita jangan jadi Superman tapi Iya, super tim. betul. Jadi jangan ada rasa, aduh aku kan ketua, gue kan ketua. Oh Jangan. iya. Ya. Masya Allah, banyak kali ya saya kita. Kita masih ada waktu, coba cek dulu waktunya kita. Oh masih ada waktu. Ada 10 menit lagi. Alhamdulillah masih cukup untuk kita diskusi. Nah, Mam Karim ini tadi sisi kegiatan Hijabers Moms ya, community yang luar biasa. Moms GP juga banyak menginspirasi dari cerita-cerita dari mendistribusikan paket bantuan. Ini bicara tentang, kemarin saya coba challenge sama Moms GP, Moms Karin ya. Saya bilang, apa nih teman-teman dari Hijabers Mom, karena kan kemarin kita kalau di ACT ini, kalau di ACT kan ada program bencana yang kita ada kan 3 tuh ya, dari humanity kemanusiaannya, kemudian ada philanthroper ya atau filantropi di kedermawanannya dan volunteerism kerelawanannya. Jadi bagaimana dari misi kemanusiaan itu bisa kita bantu mulai bencana alam, konflik kemanusiaan mulai dari Palestina, Suriah, Uighur dan segala macam. Kemarin saya challenge nih, Mam sekarang semuanya sahabat dermawan. Jadi Mam sekarang apa nih yang kita bisa bantu nih untuk umat khususnya Palestina barangkali bentuknya adalah semacam lelang peduli. Nah, Oke. entah itu bentuknya dari apa nih, dari produk yang dibuat, tapi dengan memberikan barang siapa nih yang mampu mendonasikan, mungkin dengan nilai, mungkin harga anggapnya misalnya harganya 1 juta, tapi Mam sekarang melelangnya nggak harga segitu, barangkali misalnya ini 10 juta siapa, ini untuk apa, nanti hasil dari lelang ini digunakan untuk mungkin untuk saudara kita di Untuk Palestina. di Nah Palestina. barangkali Iya. ada yang mau disampaikan? Iya, jadi balik lagi isu di luar dari corona ini ya Iya. Mas, kita pasti tidak bisa terlepas dari banyak saudara kita di Palestina. Masya Ya, Allah. jadi jangan selalu ada beranggapan misalnya gini loh, sedekah dibatas-batasi misalnya, saya fokus untuk corona aja, alhamdulillah. Tapi kalaupun ada rezeki lebih, ayo bantu terus ke saudara-saudara kita di Palestina. Jadi tidak menutup apapun itu sih Iya. gitu. Nah jadi salah satunya mungkin karena saya sebagai pelaku usaha di bidang fashion gitu, saya pun sering Mas kalau Iya. misalnya baju banyak ini nggak kepake, saya akhirnya saya pre-love gitu loh. Saya jual juga ke teman-teman loyal customer yang mau memang nungguin dengan harga miring Ya, gitu oke, kan. oke, Itu oke. udah kayak kacang goreng Mas. Kebetulan Masya kemarin Allah. udah dan itu juga udah saya donasikan, memang udah di tim Altafunisa gitu. Oh, Nah Masya di sini Allah. saya menitip ke teman di ACT, ke PRI kalau misalnya ada. Tadi pun juga sudah saya share di IG Altafunisa, ayo nonton di live-nya gitu Masya ACT ke Allah. PRI, Kayaknya karena banyak saya nonton. mudah-mudahan banyak, nggak tahu nih. Insya Allah. Sambil nunggu ngabuburit kali Iya, ya. Jadi ngabuburit, ya. ada baju yang mau saya lelang. Mungkin hari ini kan tadi buru-buru saya nyebawa 1. Ya. Jadi ini salah satu baju yang memang saya pakai. Dia limited karena memang baju Altafunisa ini kan memang premium ya Mas Premium ya. ya, Kelasnya memang dia custom size dan juga kelas butik gitu. Jadi jarang ada yang nyamain. Ya. Dan kebetulan memang ini saya desain sendiri. Jadi ini salah satu Allah, baju yang desain memang sendiri. saya pakai waktu acara Fashion Indonesia Fashion Week di Jakarta Masya tahun Allah. kemarin. Ini di Jakarta dipakai. Iya, jadi aduh mohon maaf. Ya. Aduh, saya berdiri. Jadi apa namanya, ini bisa dilihat. Nah, Oke. oke, apa namanya? Jilbabnya. Iya, Oke. sorry. Ya. Nah, ini apa namanya, bajunya udah bisa dilihat, ini full Swarovski. Oke. Oke. Terus kemudian ini kimarnya juga
full Swarovski dengan logo A khasnya Alta Funisa. Warnanya pink lucu gitu, warna inces. Ini Swarovski. Ini batik apa? Nah ini batiknya batik liris karena memang kalau brand saya kan fokusnya ke budaya-budaya daerah ya. Jadi kadang kemarin terakhir di Mufes bawa batik Batam. Ini yang tahun kemarin 2019 bawanya batik Solo. Pernah juga bawa tenun NTT, pernah bawa juga kain jumputan Palembang, seperti itu. Jadi ini salah satu yang koleksi memang best seller. Dan waktu itu ini hanya ada satu aja. Ini seharga kalau misalnya dibeli itu 2.950. Tapi 2.950.000. Ini size-nya all size M. Gitu. Nah, tapi kalau di lelang ini saya hanya menjual ke teman-teman yang mau hanya 1 juta saja. Tuh hanya 1 juta saja. Kalau loyal customer saya tahu Alta Funisa Syari itu bagaimana kualitasnya. Jadi teman-teman yang nonton ini, ayo bismillah beli gitu ya. Nanti insya Allah penjualan ini, lelang ini kalau laku langsung akan didonasikan titip ke ACT Kepri untuk donasi ke Palestina. Iya. Ini menarik sekali nih Moms Karin ya terkait dengan lelang. Sahabat semuanya luar biasa. Ini saya nge-challenge lagi nih Moms Karin. Kan di Hijabers Mom itu kan ada kurang lebih ratusan member. Boleh masing-masing member itu punya apa ya tadi ya, kalau Moms Karin ada baju, mungkin teman-teman punya hal yang lain. Jadi bisa jadi diajak seluas-luasnya. Barangkali kan masing-masing moms itu kan punya ini ya, punya dari channelnya sendiri bisa disampaikan nanti dari Moms Karin lelangnya ini bajunya, misalnya Moms Devi punya apa gitu ya, dilelang. Jadi punya nanti, kacamata. Oh iya, kacamata antik. Agak ada yang beda. Makanya saya bilang hari ini kayak ada yang beda, apa yang kurang gitu ya? Ada yang kurang, kacamatanya nggak kebawa kayaknya. Iya. Ya Masya Allah ya. Kan mau dilelang bukan? Oh iya, mau dilelang. Dia takut duluan kacamatanya. Itu kayaknya fenomenal banget ya kacamatanya. Ya sahabat, jadi Mom Karin ini kan dari Mom Karin satu dengan baju dengan lelang 1 juta. Sebenarnya 1 juta ini sangat mulia sekali ya. Karena bukan lihat 1 jutanya, tapi adalah makna dari program lelang peduli ini yang luar biasa, yang akhirnya kita hadiahkan yang terbaik untuk saudara kita Palestina. Sebenarnya boleh saja request Mas, saya ini untuk Palestina misalnya. Mas ini donasi ini selesai nanti untuk misalnya COVID-19 yang di Batam, ini untuk yang di Suriah, ini untuk Uighur. Boleh-boleh saja, silakan nanti kita buat aja nanti total selesai lelang semuanya, jangan langsung berburu, ya nanti kita buat semacam serah terima hasil lelang dari barang terbaiknya yang dimiliki oleh anggota Hijabers Mom, sehingga semuanya terlibat, tidak hanya ketua saja, tapi semua terlibat. Masya Allah ya. Moga ini jadi challenge ya. Mudah-mudahan nanti habis ini kita sampaikan ya, sampaikan ke teman komite. Barangkali punya apa, boleh. Iya. Ya. Kacamata. Tanda tanganin Gevi. Iya. Gevi Astorina. Iya, Masya Allah. Ya, moga yang mom sebenarnya yang sedang menyimak di rumah, ini semoga mungkin sepertinya sudah mulai cek-cek di rumah apa yang bisa dilelang untuk kebaikan. Saya rasa ini sebagai langkah sebenarnya, langkah sesuai dengan visi misinya luar biasa juga Hijabers Mom Community Batam, bagaimana kita hadir tidak hanya sekedar kita tadi ya hihi gitu bahasanya, tidak hanya sekedar foto update dan segala macam, namun ada sisi makna yang luar biasa, kepedulian yang dilakukan seperti hanya Rasulullah SAW pada waktu dia akhir hayatnya. Beliau menyampaikan salary umati. Sebenarnya apa maksudnya? Bahwa kita sedang membantu untuk saudara kita. Nah, Mom Karin, kita closing statement. Apa yang ingin disampaikan buat kita semua? Boleh. Oke, bismillah. Terima kasih untuk kajian hari ini yang sangat luar biasa ya. Maksudnya kita ngokem bareng, ini banyak hal positif yang kita dapat hari ini, energi positif yang saling ditularkan nih Mas dari ACT ke HMC juga gitu. Jadi closing statement saya kali ini mungkin karena tinggal beberapa hari lagi ya kita sudah memasuki hari kemenangan. Sedih sih pastinya karena kita nggak tahu namanya usia ya. Apakah tahun depan Allah masih mempertemukan kita di bulan Ramadan ini? Apakah kita memang sudah dipanggil Allah? Ya mudah-mudahan kita selalu positif thinking. Selama kita masih ada di dunia ini, berbuat baiklah gitu, bersedekahlah semaksimal mungkin, beribadahlah sekusyuk mungkin gitu. Karena memang kita butuh Allah gitu loh, dan kita berbuat baik ini pun juga untuk supaya kita berharap ada feedback kebaikan yang kita dapat juga gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman
dari HMC Batam, komite, dan di luar dari member pun teman-teman ACT juga, mari kita berlomba-lomba untuk menjadi pribadi yang lebih baik di mata Allah. Gitu Masya aja. Allah, barakallah. Bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Masya Allah, terima kasih Mam Karin Iya. atas kehadirannya, Mam Gevi. Terima kasih Masih banyak. atas sharing-sharingnya, semoga tidak kapok nanti kapan kita undang lagi. Yes, insya Mungkin Allah. tempatnya tidak di sini, mungkin tempat yang lain. Aku Ya, boleh ya. Mas ya? Hah? Aku boleh closing Boleh, juga boleh, ya? oh iya boleh dong, boleh dong. Silakan. Ini kan udah mau ini ya, udah mau berakhir nih bulan Iya. puasa. Iya. Jangan lupa zakat fitrahnya. Nah Masya itu Allah. Ya tadi. kalau bisa ke ACT aja. Betul. Masya Allah. Akan disalurkan ke teman-teman yang Iya. benar-benar harus dapat gitu. Masya Penyaluran zakat fitrah. Jangan lupa ya Zakat fitrah, zakat zakat fitrahnya. mal, Karena fidyah. percuma kita puasa kalau lupa zakat Betul. fitrahnya. Di mana kantornya Mas? Di kantornya, di situ. Ya, kantornya di Khazanah Plaza, Blok RA nomor 17. Ya. Sangat dekat sekali. Sangat dekat ya. Dekat sekali. Bisa Dekat jadi. semuanya. Alhamdulillah, sahabat semuanya, sahabat Dermawan, sahabat Batam Berbagi, dan khususnya sahabat Hijabers Man Community Batam yang sedang menyaksikan tayangan kita dalam agenda ngobrol kemanusiaan ini luar biasa, banyak sekali inputan kita dapatkan ya, kemudian sharing-sharing yang penuh inspiratif dari teman-teman dari HMC Batam, dan tentunya ini harapannya tidak hanya sekedar kita sharing tapi juga menjadi inspirasi buat teman semuanya bisa melakukan yang sama, kebaikan jangan pernah menunggu karena kebaikan, kita bisa mulai dari hal yang terkecil gitu ya, mulai dari saat ini. Dan apa yang kita punya hari ini kita bisa lakukan kebaikan itu. Alhamdulillah, semoga ini menjadi penyemangat buat kita untuk meneruskan Ramadan. Sekali lagi tadi sudah diingatkan, zakat fitrahnya jangan terlupa, zakat malnya, fidyahnya barangkali ya. Silahkan ditunaikan. Insya Allah ACT juga kita memberikan layanan, ada mobile zakat, kita mobile zakat juga hadir. Bisa ya Mas ya? Ya, barangkali ada teman-teman, Mas kami datang nih perusahaan kami mau bayar zakat karyawan, nanti tim kita akan mobile datang, kemudian melakukan proses penjemputan, kemudian ada juga kita program rider, jadi jemput khusus misalnya dari rumah minta dijemput dan segala macam. Insya Allah kemudian layanan ini kita lakukan, selain itu juga bisa datang ke kantor atau via transfer atau melalui link tautan batam.indonesiadermawan.id. Ini salah satu kemudahan, teman-teman juga pilih menu dermawan di situ, mulai untuk Palestina, untuk Syria, untuk Uighur, untuk program COVID dan segala macam, khususnya di Batam juga ada di situ. Teman-teman cari aja, klik batam.indonesiadermawan.id. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini, dan mari kita meneruskan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan yang sempurna, yaitu zakat fitrah. Amin. Ya Rabbal Saya Alamin. Agus Supriyanto dari Aksi Cepat Tanggap bersama narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih Mam Karim, Mam Gevi Ya. atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi di Ngobrol Kemanusiaan berikutnya. Saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.